Salam, bahagia sekali pada saat ini kita bertemu kembali dalam firman Tuhan, yaitu cahaya kasih. Semoga firman ini memberkati Bapak Ibu Saudara semuanya. Kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, marilah kita akan bersama-sama berdoa. Tuhan Allah yang makasih, kami mengucap syukur pada kesempatan ini. Tuhan, boleh Engkau berikan kesempatan untuk menyampaikan firman-Mu. Ya Tuhan, firman-Mu yang Engkau tuliskan dalam Alkitab ini kiranya menjadikan kekuatan, menjadi berkat bagi kami dan juga bagi kehidupan kami, supaya kami tidak egois, namun kami tetap selalu berharap dan mengandalkan Engkau. Ya Tuhan, berkati kami di dalam kami menyampaikan firman-Mu ini, supaya firman-Mu yang kami sampaikan ini hanya karena berkat kuasa dan pertolongan-Mu. Ya Tuhan, berfirman-Lah, kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara yang kami hormati, kami kasihi, ya meskipun kita itu berada dalam kondisi yang kurang baik ya, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang saya ambilkan dari 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai 16. 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai 16. Demikian firman Tuhan. Elia di tepi sungai Kerit. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur, dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi, dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti
dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi, supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kukatakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab begini firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan di atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makanan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkan dengan perantaraan Elia. Demikian firman Tuhan yang mendasari kita untuk kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Renungan pada kesempatan ini kita akan mengambil judul yaitu mengandalkan Tuhan dalam segala perkara. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kami kasihi, ya hari-hari ini kita memang sedang mengalami hidup yang tidak mengenakan, yaitu hidup dalam kesulitan. Apalagi kita sudah lama ya tuh kita menghadapi yaitu pandemi COVID-19. Ini benar-benar ya tidak mengenakan ya. Karena apa? Selama hampir 2 tahun ini segala aktivitas kita menjadi terbatas. Dan juga ini akan berpengaruh terhadap segala sektor ya, baik itu di sektor ekonomi. Ya, kita bisa melihat bagaimana para penjual, para pedagang ternyata juga sangat berpengaruh ya pemasukannya. Kemudian juga di sektor pendidikan, wah ini orang tua juga harus bersusah payah untuk mencarikan yaitu HP biar bisa ikut daring, dan juga ya HP setelah HP juga harus pakai apa? Kota. Ya ini ya memang ini sesuatu yang tidak mengenakan karena apa? Harus mencari, kadang kita susahnya kalau pas enggak ada. Itu ya. Nih. Nah, saudara kami yang terkasih ya, meskipun ada pandemi seperti itu, kalau Tuhan izinkan ya, kita bisa menghadapi kesulitan itu, dan jika kita memiliki roh yang luar biasa, ya pastilah kita diberikan kemenangan dalam menghadapi segala hal. Ya.
Namun kita akan melihat ya lebih lanjut ya, kita akan belajar yaitu dari kisah Elia. Siapa toh Elia itu, kita bisa melihat ya. Elia, kalau kita baca dalam kitab Raja-Raja tadi ya, Elia bagi bangsa Yahudi, dia adalah sebagai nabi yang besar. Nah ini kalau bangsa Yahudi menyebut nabi besar itu adalah Elia. Tapi kalau dia menyebut pemimpin, nah pemimpin terbesar itu adalah Musa. Elia itu seorang nabi yang luar biasa. Ya, dia itu adalah nabi sejati di antara nabi-nabi ya, nabi-nabi Baal. Ataupun yang dikatakan oleh di situ adalah hidup di antara nabi-nabi palsu. Lah apa bedanya nabi palsu dengan nabi yang sejati ya? Kalau nabi palsu, kalau bernubuat itu tidak akan terjadi. Dan nubuatnya itu palsu, tidak terjadi karena itu palsu. Tetapi kalau itu ya Elia, nabi yang sejati, apa yang dinubuatkan oleh Elia itu terjadi. Dan itu nyata. Dan itu terbukti bahwa apa yang dinubuatkan itu ya benar-benar terjadi. Ya. Nah, Elia itu juga seorang tokoh yang sangat berani menghadapi, yaitu ketika itu adalah menghadapi Raja Ahab. Ya. Raja Ahab, di depan Raja Ahab, Elia itu berani mengatakan bahwa pada masa pemerintahanmu akan terjadi kekeringan. Akan terjadi yaitu tidak akan turun hujan. Ya. Nah itu di masa seperti itu ya, Elia berani meskipun Ahab itu adalah seorang yang kejam ya, terkenal raja yang kejam karena apa? Raja yang diktator juga ini, kalau menginginkan sesuatu ya harus memaksa ya. Gitu. Terus kita bisa melihat lagi dia juga seorang pemberani, yaitu dibuktikan ketika dia menghadapi 450 nabi-nabi Baal secara sendiri. Padahal itu berat ya. Menghadapi nabi-nabi yang jumlahnya sekian itu berat. Namun Elia itu berani. Ya, dia pemberani ini ya. Dia Elia ini secara karakteristik ya ada keunikan ya. Di sisi lain dia adalah seorang nabi yang pernah mengalami depresi. Ya. Ya ini ternyata Elia juga manusia, juga mengalami depresi. Tekanan-tekanan menjadikan dia depresi sampai putus asa dan bahkan sampai dia tuh berkata begini, ya Tuhan, ambil saja nyawaku, aku ingin mati, aku tidak lebih baik seperti nenek moyangku. Nah ini ya, karena apa? Ya Elia itu juga mendapatkan tekanan-tekanan. Padahal tekanan itu adalah ya salah satunya adalah tekanan dari seorang perempuan ya, Isabel ya. Ya, tapi di sini dia diancam oleh Isabel ya. Dia takut, dia lari. Ya, akhirnya apa ya? Yaitu depresi. Padahal sebelumnya dia adalah seorang pemberani, menghadapi 450 saja enggak takut. Tapi di sini dia juga mengalami depresi. Ya, kita lihat juga ya keberhasilan Elia. Ternyata Elia ini adalah seorang yang sukses ya. Artinya sukses begini. Jadi seorang pelayan bisa mendidik anak didiknya sehingga meneruskan pelayanannya. Nah, itu adalah salah satu ya sukses ya, karena ada generasi penerusnya. Nah, dia bisa mendidik, bisa melahirkan seorang penerus, yaitu namanya Elisa. Ya, dalam cerita itu ya, Elisa itu adalah yaitu banyak sekali melakukan mukjizat. Ya. Elia
ini adalah juga seorang nabi yang penting ya. Dalam kitab Matius 17 ya. Kalau Bapak Ibu Saudara pernah membacanya ya, itu peristiwa pada saat Tuhan Yesus itu dimuliakan di atas gunung. Tuhan Yesus diceritakan pernah bercakap-cakap dengan dua orang besar, yaitu pernah bercakap-cakap dengan Nabi Musa dan juga pernah bercakap-cakap dengan Elia. Nah inilah yaitu suatu hal yang penting ya. Elia juga sering dikaitkan dengan yaitu dengan Tuhan Yesus ya. Ketika Tuhan Yesus itu melakukan yaitu pelayanan, yaitu pernah melakukan mukjizat yang menghebohkan begitu ya. Banyak orang bertanya-tanya, siapa dia? Ya. Oh, mungkin dia itu adalah Yeremia. Oh, mungkin Yohanes. Oh, dapat juga dia itu adalah Elia. Ya, itu loh. Jadi kadang kalau ada yaitu yang melakukan perkara-perkara besar, ya, dia menyebutnya Elia. Padahal itu adalah terjadi pada zaman Tuhan Yesus, ya, pada zaman Tuhan Yesus dia mengatakan begitu ya. Ya kita bisa melihat di sini yaitu ada beberapa ya yang kita lihat. Coba kita bisa melihat lagi yaitu ayat-ayat yang mengatakan bahwa Elia dia adalah seorang nabi, tapi dia juga manusia biasa. Kita akan baca di dalam kitab kita akan membaca di dalam kitab Yakobus ya. Dalam kitab Yakobus 5 ayat 13 sampai ayat 17 saya bacakan begini. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatawa jemaat, supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita. Ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun 6 bulan. Ya. Ini adalah firman Tuhan juga yang mendasari kita. Jadi kalau kita itu belajar dalam masa-masa kesulitan ya, kita bisa belajar dari Elia. Ternyata ya, Elia itu hidup ya, pada waktu itu hidup dalam masa kesulitan, masa kesusahan, masa kesukaran ya, masa himpitan ya. Karena apa? Elia ini pernah hidup pada masa Raja Ahab. Ahab itu adalah raja yang kejam ya. Dia bersama dengan istrinya ya. Itu juga dia seorang raja yang sangat-sangat diktator ya. Karena apa? Kalau punya keinginan harus ya. Pokoknya apapun caranya dia untuk memperoleh sesuatu itu harus ya, dengan paksa. Ini salah satu yang menjadi korban, yaitu seorang yang bernama Nabot. Dia mempunyai kebun anggur yang berada di sekitar di situ ya, yang diinginkan oleh Ahab. Nah, sebenarnya itu warisan dari Nabot, tapi akhirnya juga direbut ya oleh Raja Ahab. Kemudian dia juga pernah hidup dalam masa-masa kekeringan,
masa-masa kesulitan. Lah di masa kesulitan, kekeringan itu padahal lama sekali ya, 3,5 tahun atau lebih dari 6 bulan begitu ya. Itu kan panjang sekali, sehingga apa? Menjadikan ya tempatnya ya menjadi kekeringan. Namun ya itu Elia itu mendapatkan ya suatu perlindungan dari Tuhan ya, karena dia itu setia ya, karena dia itu adalah seorang yang taat ya. Dia tidak mengandalkan kekuatan sendiri, tidak mengandalkan diri sendiri, tapi dia mengandalkan Tuhan. Dan ternyata ya apa yang menjadi kesulitan di dalam hidup Elia ya tidak begitu berarti ya. Karena apa? Kalau kita melihat ya, ternyata ya apa yang dikerjakan Elia ya itu juga mendapatkan suatu berkat. Ya, andalkan Tuhan. Jangan mengandalkan sendiri. Jangan mengandalkan diri sendiri. Saya pernah punya cerita begini ya, tapi sudah lama banget ya. Ya kira-kira ya 20 tahun lebih ya. Waktu itu saya itu sudah lulus dari SMA ya, SMA. Kalau dulu kan namanya SPG. Kalau dari SPG dulu setelah lulus biasanya akan menjadi guru begitu ya. Saya juga berharap begitu supaya lulus dari SPG ada pendaftaran. Nah, ternyata juga enggak bisa diterima ya, gagal untuk mendaftarkan menjadi PNS ya. Suatu ketika saya itu ditawari oleh seseorang ya. Katanya di situ adalah orang yang sering kali menolong dan berhasil begitu katanya. Ya, ditawari, kamu mau menjadi PNS, menjadi pegawai negeri? Iya Pak, saya mau. Tapi syaratnya, harus ada syaratnya. Ternyata syaratnya apa? Ya, harus ada uang sekian. Kalau ada uang sekian, kamu katanya dijamin untuk bisa jadi pegawai negeri. Ya, akhirnya ya saya berusaha. Ibu saya saat itu mungkin juga cari hutangan ya gitu ya untuk membayar ini. Karena apa? Harapannya anaknya jadi PNS kan begitu ya. Ternyata setelah beberapa bulan ditunggu, gimana Pak? Untuk kelanjutannya, ya ditunggu dulu, ini berkatnya sudah masuk di sana itu ya. Nah, terus lagi ya, tanya lagi, gimana Pak? Wah, ya ditunggu sabar dulu begitu ya. Tanya lagi ya, Pak gimana? Wah ini kayaknya kamu ada hal-hal ya di tubuhmu itu yang membuat itu tidak bisa lolos ini. Wah ini ya, jadi sesuatu yang deg-degan ya, ada apa gitu. Terus berikutnya ditanya lagi, sudah enggak ada beritanya, uangnya hilang. Akhirnya apa? Sia-sia juga, tidak ada ini. Lah ini saya mengandalkan, saya percaya pada seorang itu, ternyata tidak bisa, nol. Ya itu ya salah satu mengandalkan Tuhan, ternyata mengandalkan diri sendiri, ya sia-sia begitu. Ya. Nah saudara yang kami kasihi, saudara yang kami hormati ya. Jadi di sini kita harus mengandalkan Tuhan. Dalam segala perkara apapun, andalkan Tuhan di dalam hidup kita. Ya. Nah, pada suatu waktu ya saya juga punya cerita lagi nih ya. Ketika itu tahun 1997 ya. Itu pada waktu itu ada pendaftaran PNS lagi ya. Saya mendaftar dan di situ ya setiap saat saya sudah disiapkan oleh kakak saya. Ayo boleh itu belajar. Kalau boleh lolos ya, bisa lolos, nilainya harus sekian. Kalau teman-temanmu nilainya 90, boleh harus 95 misalnya begitu. Kami dipersiapkan untuk belajar. Ya silakan belajar ya, macam-macam belajar sampai guru-guru SD itu tak tanya ya, bagaimana menyelesaikan persoalan atau soal yang paling mudah bagi saudara yang paling bodoh begitu. Saya sampai tanya begitu karena apa? Merasa saya juga ya terbatas untuk ya ilmu-ilmu tertentu begitu ya. Ternyata pada tahun itu kami mendaftar. Ternyata di situ banyak sekali persaingannya ya. Teman-teman sendiri, satu alumni juga ada, kakak tingkat juga ada yang mendaftar di situ.
Nah, pada waktu di situ ya, saya selalu berdoa, selalu meminta Tuhan, ya Tuhan berikan kami yaitu sesuatu yang luar biasa. Ya tunjukkan Tuhan bahwa kami ingin ya menjadi yaitu seorang PNS dan supaya lolos nanti. Nah, puji Tuhan pada waktu saya mengerjakan soal tes di situ ya, ada seorang guru pengawas di situ yang menanyakan begini, loh Mbak, kenapa kok soalnya belum dikerjakan gitu ya. Terus saya coba diarepke mrene supaya mengarahkan ke tempat pengawas itu. Kebetulan saya kan duduknya paling depan ya. Nah ini akhirnya ternyata ini jawabannya ini. 5 soal itu dijawabkan oleh pengawas itu. Ya. Terus belakang saya, aku minta jawabannya. Oh, saya saat itu baru egois ya, ini adalah persaingan ya untuk ini. Nah itulah kemudian pada saat pengumuman ya, saya tidak berani untuk menengok pengumuman itu. Suami saya yang menengok di sana. Ya silakan suami untuk menengok. Ternyata sampai di rumah saya tanya gimana Pak hasilnya, ada info apa gitu. Suami saya memberikan satu kertas begitu ya. Saya tuh tanya gimana hasilnya kan gitu ya. Loh mosok mama ramudeng gitu ya katanya begitu ya. Iki loh ada jawaban ya nomor ini lolos. Ya begitu luar biasa. Saya akhirnya ayo aku diantar tempat pengumuman itu. Penasaran begitu saking karena luar biasa. Nah berikutnya kami mempersiapkan ya syarat-syarat itu dan ternyata masih ada ujian-ujian tahap berikutnya. Ya Tuhan bimbinglah, mampukan, karena Tuhan itulah kalau Tuhan mengendaki saya lolos, pasti saya juga lolos. Dan ternyata pada waktu itu saya tidak memakai uang sedikit pun. Luar biasa itu. Itu suatu mujizat bagi saya. Karena di antara banyak orang itu ternyata hanya satu ya jurusan saya itu yang diambil saya. Itulah mengandalkan Tuhan. Ternyata luar biasa mengandalkan Tuhan. Jadi seperti Elia di sini ya. Elia meskipun dia seorang manusia biasa, tapi dia mempunyai iman. Lah iman itulah yang menguatkan Elia meskipun dia itu menghadapi permasalahan-permasalahan hidup. Dia itu percaya apa yang dinubuatkan Tuhan, apa yang disampaikan Tuhan kepadanya terjadi. Itu loh iman yang luar biasa. Ya itu kita ketika waktu berhadapan dengan Nabot, akan terjadi yaitu kekeringan. Itu benar ya. Benar ternyata kekeringan terjadi, tidak turun hujan. Ketika Elia mengatakan, jangan hujan. Ya benar-benar tidak hujan. Jangan, ya silakan. Ya ini ya. Terus kemudian ya dia berkata lagi, turunlah hujan. Itu ternyata turun. Itu adalah iman ya. Karena dia itu percaya. Iman itu percaya pada Tuhan, tidak berprasangka buruk ya. Dia itu mengandalkan Tuhan, punya iman bahwa apa yang diyakini ini adalah benar-benar itu diberkati oleh Tuhan. Dan ternyata iman itu membuahkan hasil. Kemudian yang berikutnya, Elia di dalam menghadapi kesulitan, dia sungguh-sungguh berdoa. Ya, sungguh-sungguh berdoa itu bagaimana? Bukan pada saat ketika kita menghadapi masalah yang sulit, berdoa yang sungguh-sungguh. Ya percaya itu kalau pada masa-masa itu sungguh-sungguh. Tapi bukan berarti itu sungguh-sungguhnya seperti itu saja ya. Tapi sungguh-sungguh di sini adalah di mana kita itu harus menjalin atau berelasi atau selalu connect dengan Tuhan. Ya. Artinya kita setiap saat itu selalu menjalin hubungan dengan Tuhan. Dalam kehidupan setiap hari, setiap saat, setiap waktu selalu meminta Tuhan, selalu memohon perlindungan Tuhan. Jadi bukan hanya pada saat kita butuh saja. Ya. Jadi pada saat-saat ya. Jadi selalu terus-menerus begitu.
Ya. Jadi saudara yang terkasih, kalau kita diperhadapkan pada dalam masalah-masalah seperti ini di masa pandemi yang sampai kapan kita belum bisa tahu selesainya. Tapi kita harus punya iman. Percaya Tuhan itu akan memberi yang terbaik. Ya. Meskipun kadang-kadang permasalahan yang sulit itu menghampiri kita, tapi percaya Tuhan itu baik. Ya, andaikan ya, misalnya kita menghadapi kesulitan hidup, misalnya ada sakit, penyakit bahkan parah begitu ya. Tapi kalau kita masih bisa memuji nama Tuhan, Tuhan itu baik, kita bisa bersyukur. Nah, itu adalah doa kita itu sungguh-sungguh. Ya saudara yang kasih, ya semoga ya firman ini ya bisa menguatkan kita, supaya kita tidak kecil hati, supaya kita bisa mengandalkan Tuhan. Dalam segala perkara apapun, Tuhan itu bisa. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Semula yang sulit seperti Elia ya, kesulitan ya di dalam masa kekeringan, dia ketika berjalan ya itu ketika berada pada seseorang janda Sarfat. Padahal itu masa-masa kekeringan memang itu sulit untuk mencari makan. Ya. Terus dia datang kepada janda Sarfat. Nah, janda Sarfat itu sudah tidak punya apa-apa, hanya punya segenggam gandum dan sedikit minyak. Dan dia sudah putus asa. Karena yang sedikit gandum itu kalau sudah dibuat, kalau sudah dimakan, dia akan mati. Karena sudah tidak ada lagi. Tapi bagaimana Elia menguatkan janda itu? Yaitu berbuatlah seperti yang katakan. Buatlah dulu ya untuk saya. Ya. Kemudian setelah itu buatlah untuk kamu. Tidak akan habis. Nah, ini luar biasa. Ternyata sampai masa hujan turun, ini gandum itu tidak habis. Nah, ini ya kita bisa belajar dari Elia yang luar biasa, yang hidupnya yaitu mengandalkan Tuhan dengan iman dan dengan sungguh-sungguh berdoa. Ya Bapak Ibu, Saudara, sudahkah kita sudah memiliki seperti itu? Kalau belum, ayo kita milikilah iman dan juga sungguh-sungguh berdoa dalam hidup kita. Hendaklah itu nyata dalam hidup kita, dalam pergumulan kita, dan Tuhan akan memberkati kita dan menolong kita. Tuhan Yesus memberkati. Ya, kita akhiri kita doa bersama. Allah Bapa Surgawi, kami mengucap syukur, sungguh luar biasa firman-Mu Tuhan. Kalau kami rasakan dalam kehidupan kami percaya ternyata dengan iman yang kuat, tidak curiga pada Tuhan, dengan iman yang sungguh-sungguh bersandar penuh kepada Tuhan. Dan kita selalu berdoa dengan sungguh-sungguh. Tuhan akan memberikan mujizat yang luar biasa. Seperti Tuhan memberikan mujizat bagi Elia. Demikian Tuhan, Engkau juga akan memberikan mujizat bagi kami. Dan Engkau akan memberikan mujizat bagi kami. Elia manusia biasa seperti saya. Dan Tuhan juga menyatakan kepada Elia, Tuhan juga akan menyatakan juga bagi kami. Kami percaya Tuhan, Engkau akan selalu menolong dalam kehidupan kami. Dan selalu ajarlah kami Tuhan untuk selalu dekat dengan Engkau, selalu berelasi dengan Engkau, supaya selalu bersatu dengan Engkau. Ya Tuhan, firman-Mu ini Tuhan, biarlah menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami. Tuhan, doa ini hanya kami pinta di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.